puji syukur hormat kami Tuhan mau kami serahkan ke dalam tangan-Mu Yesus. Bapa, Engkau yang tuntun kami Bapa, kiranya Bapa Roh-Mu Yesus bersama-sama dengan kami Bapa pada pagi hari ini Yesus. Oh ya Bapa, terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa.
Bapa untuk hadirat yang komplit. Kita payah sikata papa ya Kau yang suci kuduskan setiap kami Bapa. Bapa biarlah kuasa-Mu mengalir Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarlah Bapa setiap hati yang hancur sudah Kau pulihkan Bapa. Setiap hati yang lemah sudah Kau Yang Kau yang kuatkan. ditinggikan. Karena kami hanya berpengharapan kepada Engkau Bapa. Sikata payah Bapak Ibu saya untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama saling
kasih ya Yesus, terima Haleluya kasih ya Yesus. Tuhan. Benar ya Engkau Bapa. jaminan Engkaulah yang berharga bagi kami Tuhan. Engkaulah jaminan kami Bapa dalam kehidupan kami. daya lama ya si Dan kami Bapa hanya mau berpengharapan kepadamu Bapa. Di saat dunia ini menghancurkan kami, tapi tangan-Mu Tuhan yang menopang kami Tuhan. Dan kami percaya Bapa, Kau Allah yang adil, Kau Allah yang luar biasa. Kau akan mengangkat setiap anak-anak-Mu yang terpuruk Bapa. Karena Engkaulah Bapa Allah yang besar, Allah yang patut dipermuliakan Yesus. Haleluya Bapa. Kalaupun Tuhan kami ingin masuk lebih lagi Bapa dalam hadirat-Mu Tuhan, kami ingin memuji dan muliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Bapa setiap pujian dan penyembahan kami ya Bapa menjadi dupa yang harum Tuhan. Amin. Dan dialah Bapa, hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Haleluya Bapa, sekarang kami siapkan hati kami Tuhan. Kami dipersorak-sorai meninggikan nama-Mu Bapa. Haleluya, bagi kita yang semua yang percaya kan Tuhan, mari sama-sama katakan Amin. Shalom semuanya. Haleluya. Kita tepuk kiri kanan kita bilang semangat terus. Ya. Kita mau mendengarkan suara hujan ya dengan suara kita. Sebab Tuhan Dia baik. Tepuk tangan semuanya.
saudara, kita mau sama-sama satukan hati kita saat ini. Kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan, saudara. Sebab Dia baik, Dia Allah yang sangat baik. Haleluya. Mari kita angkat satu penyembahan seperti Bapa sayang anaknya. Haleluya.
merasakan kasih sayang seorang ayah kepada anak. Engkau yang kami panggil Bapa, kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Nyata kebaikan-Mu, pemeliharaan-Mu, kasih sayang-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Kami tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Kami sehat, kami boleh memuji menyembah Tuhan. Tiap-tiap hari kami rasakan damai sejahtera ketika ayam berkokok di pagi hari ya Bapa. Sungguh Kau baik, amat dan teramat baik bagi kami Tuhan. Itulah yang harus dan selalu kami ingin sampaikan di hadapan-Mu. Terlebih Bapa ketika kami beribadah pada hari ini, di mana hari Sabat kami Bapa, hari perhentian itu Tuhan, Engkau mau lagi memberkati kami. Selama hidup kami, sungguh Tuhan kami boleh melihat bahwa Engkau tidak pernah berhenti memberkati kami. Dan biarlah itu menjadi satu hal yang indah bagi kehidupan kami untuk kami ingat dan kami renungkan bahwa Engkau baik dan selalu baik dan pasti memberkati kami. Terima kasih. Puji-pujian penyembahan yang kami sudah naikkan, biarlah Bapa berkenan di hadapan-Mu, di hadirat-Mu ya Bapa. Dan biarlah Tuhan, lewat pujian penyembahan ini, Engkau disenangkan, Engkau disukakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang Bapa, hamba mohon Engkau yang berbicara di tengah-tengah umat-Mu ini Bapa. Engkau berbicara dan sampaikan Tuhan apa yang menjadi bagian isi hati bagi Immanuel di tempat ini Bapa. Kami yakin Tuhan, sesuatu yang spesial Engkau sedang kerjakan dari gereja-Mu di tempat ini. Itu sebabnya kami juga boleh merasakan sebagai orang-orang yang spesial di hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami boleh belajar sekarang. Terpujilah Engkau Allahku. Mari kita yang sudah diberkati dan akan diberkati lebih lagi berkata bersama amin. Shalom. Puji Tuhan. Ini khotbah pertama saya di tahun 2024. Ya. Jadwal saya di minggu terakhir. Baik. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau bicara awal tahun, berarti kita baru saja meninggalkan akhir tahun kita. Betul ya? 2023, kita masuk sekarang di awal tahun. Mari, saya ingin ajak kita untuk sama-sama merenungkan kembali kebaikan Tuhan dari yang tahun lalu Tuhan sudah kerjakan dan apa yang Tuhan mau kerjakan di tahun yang akan datang. Amin. Ini bunyi hujan ya? Luar biasa, jadi tambah hot nih kita dengan perbanyak ya. Amin Bapak Ibu. Baik, saya ajak kita langsung buka saja di dalam Ibrani 5 ayat 12. Yang punya catatan boleh catat, Ibrani 5 ayat 12. Oke, kita mulai dari pelajaran ini ya. Kita lihat, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sebab sekalipun kamu, Bapak Ibu semua, ya, di Rasul Paulus lagi nulis surat kepada jemaat yang dilayani dan dibentuknya di kota Ibrani. Sebab sekalipun kamu, kata surat ini, kamu, ya kita semua berarti di tempat ini, ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan azas-azas pokok dari pernyataan Allah dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Oke? Baik. Saya atau kita akan bahas poin yang sederhana saja. Kalau kita membaca ayat ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya, saya mau gambarkan begini. Dulu hidup saya kacau. Hidup saya kacau banget lah. Wah, tukang berantem, mabok segala macam. Tiba-tiba Tuhan jamah saya. Waktu jamah saya, akhirnya saya memberi diri dibaptis karena terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Waktu saya sudah dibaptis, sejak saat itulah sebetulnya di mata Tuhan kita itu seperti bayi, masih kanak-kanak, masih bayi rohani. Ini di sini ada yang baru punya bayi,
Jadi betul-betul bayi kita, oke? Nah, waktu dalam bayi ini kan nggak mungkin kita jadi bayi terus. Dikasih makan secara fisik jadi bisa jalan, bisa mulai merangkak, jalan, tiba-tiba bertumbuh, jadi besar, dan jadi dewasa, dan betul-betul umur kita bertambah terus. Betul Bapak Ibu? Betul? Itu secara fisik. Secara fisik. Sekarang ayat ini berbicara tentang kalau ditinjau dari sudut waktu seharusnya engkau menjadi pengajar. Perhatikan Bapak Ibu. Jadi orang Kristen ternyata kalau berdasarkan ayat ini, oke, ini bicara rohani. Tidak ada hubungannya sama fisik. Ada orang umurnya tua, tapi ngambek kan. Ditegur gembala, prek nggak gereja 4 minggu. Ada? Ada. Betul? Itu yang namanya belum dewasa secara rohani. Jangan lihat umur. Jangan lihat, saya meskipun fisik saya mungkin gede, ada yang lebih tinggi lagi Petris gitu. Coba tanya sama istrinya, dimarahin sama saya bisa ngambek deh. Karena apa? Beda fisik sama yang di dalam. Nah, sekarang kita lihat ditinjau dari sudut waktu. Kemarin kita sudah tinggalkan tahun 2023. Sekarang masuk tahun 2024. Betul? Saya mau tanya, atau minimal firman ini mau tanya, mewakili saya, kalau saya. Kita ini secara rohani udah di mana? Sudah bertumbuh kah? Atau masih di situ-situ aja? Atau tambah jadi kayak anak-anak? Coba, sebab ditinjau dari sudut waktu. Kan waktu jalan terus. Betul? Apakah kita dari sudut waktu gampang frustrasi, gampang lemah, gampang putus asa, gampang semuanya? Atau sudah enggak? Pak Yohanes, di tahun 2023 saya sudah mendapatkan sesuatu dan saya mau terus. Amin. Saya waktu terakhir khotbah di sini dapat cerita yang agak mengerikan karena ada pakai kata ngilu-ngilu. Inang ini keserempet kakinya, bengkak, betul? Sekalinya bengkak, dia tetap, kalau bahasa saya, nekat ke gereja. Iya, kalau gerejanya rata, naik ke lantai 2. Dia paksa untuk naik ke lantai 2. Tuh, demi cari siapa? Cari Tuhan. Kata orang Tuhan gak kelihatan, ngapain capek-capek dicari? Kalau saya bilang gitu, mau apa lu? Ngapain capek-capek nyari Tuhan? Tuhan gak kelihatan kok. Ngapain susah-susah kita di sini? Tapi inang ini bertumbuh. Itu yang namanya dewasa. Amin. Gak gampang, jujur. Tidak mudah jadi orang Kristen. Makanya tegurannya bilang gini, sebab ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya kamu menjadi pengajar. Iya, di gereja Tuhan ada 5 jawatan tertinggi di dalam gereja, 5 tugas tertinggi. Ada gembala, ada pengajar seperti saya, ada nabi, rasul, sama penginjil. Ada 5 penting. Itu paling top, markotopnya di pekerjaan Tuhan, diakui dan ada di Alkitab. Jadi, saya sudah jadi ngajar, saya pengajar. Jadi, bagaimana seorang pengajar, gembala, itu harus punya kedewasaan rohani tertentu. Amin. Amin. Jadi, orang yang boleh berbicara di sini, kedewasaan. Bukan fisik sekali lagi, kita bicara rohani. Amin. Amin. Jadi, saya berharap firman Tuhan di bulan pertama di mana saya menyampaikan hari ini, kita bicara bahwa tahun ini, tahun bagaimana kita harus. Saya mau hubungkan dengan, masih ingat nggak tema Natal kita, Gereja Betani Pusat? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Masih ada nggak logonya? Bisa dikeluarin nggak? Kalau masih ada, keluarin. Gambarnya, yang undangannya itu. Peace, quiet, grow. Oke?
Peace, damai sejahtera artinya. Quiet, tenang. Dalam tinggal tenang terletak kekuatan kita, kan gitu ya. Growth itu pertumbuhan, bertumbuh. Saya senang dengan tema yang diberikan oleh Gereja Betani Pusat. Nah, kita mau bicara itu sekarang berdasarkan ayat ini. Artinya gini, seharusnya kalau ditinjau dari sudut waktu, amin Bapak Ibu, sudahkah kita menikmati damai sejahtera Tuhan? Itu yang pertama. Sudahkah kita mengalami yang namanya ketenangan? Artinya kita betul-betul menikmati apapun gejolaknya kita tenang. Atau yang terakhir, saya sedang masa pertumbuhan Bapak Ibu. Kenapa? Makannya banyak. Contohnya kan begitu ya. Wih, makannya Bapak itu banyak. Biasa, masa pertumbuhan, bercandanya biasanya begitu. Jadi bertumbuh itu penting. Amin. Siang hari ini kita akan bicara itu. Dari 3 posisi ini ditinjau dari sudut waktu. Setuju? Setuju Bapak Ibu? Amin? Amin? Ayo, siapkan hati. Saya akan ceritakan pelan-pelan. Kita belajar pelan-pelan supaya kita pulang dari sini kita udah beda. Kita sudah beda. Minimal tahun ini kita berbeda lah. Cara ibadah kita, cara menghadapi masalah, cara kita bergaul dengan teman sahabat, teman gereja harus berbeda. Cara menghadapi masalah dalam kehidupan kita harus berbeda. Ditinjau dari sudut waktu, seharusnya kita sudah menjadi pengajar atau menjadi dewasa secara rohani. Amin. Bapak Ibu, mau nggak kalau umpamanya tiap hari suami Bapak Ibu yang ibu-ibu di sini kasih bubur aja tiap hari kasih bubur. Ini makan berapa? Ini makan bubur aja kasih bubur. Enak nggak enak? Ada sesuatu yang variasi. Kadang dikasih tulang ikan, digrogotin, yang keras-kerasnya. Supaya apa? Dia belajar. Coba buka sama saya sekarang, kita belajar dari Yohanes pasal 4. Yohanes 4, mungkin nanti Ferdi bisa siapkan. Jadi kita mulai bahas Yohanes 4 ayatnya yang ke-12 sampai 15 dulu. Iya. 12 sampai 15. Oke. Bapak Ibu, saya mau cerita sedikit sebelum kita baca ini. Satu kali itu Yesus berjalan ke Samaria. Dia haus. Sampailah di satu sumur yang disebut dengan sumur Yakub. Lagi dia enak mau minum, tapi gak ada orang karena haus. Tiba-tiba ada perempuan Samaria datang. Kayak waktunya bertepatan, Yesus datang, perempuan ini datang. Oke, waktu dia datang di situ, otomatis karena gak ada orang lain, tinggal mereka berdua ngobrol Yesus sama perempuan Samaria ini. Setuju ya? Oke, ini ceritanya. Saya coba. Waktu itu orang Samaria itu dianggap sampah sama orang Yahudi. Nah, bergaul. Kedua, apalagi yang bukan muhrimnya. Jadi Yesus ini kalau secara aturan udah menyalahi aturan tata budaya. Laki nggak boleh sembarangan ngomong sama perempuan. Yang kedua, perempuan itu orang Samaria pula, gitu kan. Tapi karena di sumur Yesus datang sebagai juru selamat, berarti ada sesuatu misi yang Tuhan mau sampaikan dan Tuhan mau bawa ke dia. Amin, Bapak Ibu. Sampai sini paham ya? Paham ya? Oke. Waktu mereka ngobrol-ngobrol, ternyata kaget. Bapak Ibu kenal Yesus? Saya tanya, kenal Yesus sebagai apa? Tuhan dan Juru Selamat. Oke, sekarang Bapak Ibu harus tahu siapa perempuan Samaria ini. Perempuan Samaria ini istri atau suami. Dia istri dari suaminya ada 5 orang, bukan 1. Bahkan Alkitab bilang menjelang jadi 6. Jadi hari Senin suaminya beda, Selasa beda, Rabu beda. Mungkin rumahnya banyak kalau di klaster itu beda-beda. Jadi 6 hari selalu berbeda-beda suaminya. Saya tanya, apakah kategori perempuan ini baik-baik? Kayaknya enggak. Dan dipastikan tidak, enggak baik-baik.
Tapi Yesus mau ngobrol. Yesus mau berdialog. Amin. Amin. Sebelum kita lanjut, tolong ya. Jadi kalau besok-besok ketemu ada orang yang mungkin kita tahu statusnya, jangan jijian. Ini orang. Amin, Bapak Ibu. Amin. Ini duduk di angkot, ya. Duduk di angkot. Kita tahu mungkin sebelah ini wanita begituan, gitu kan. Kita jangan ajaklah. Ada sesuatu mungkin yang Tuhan mau untuk dia dijamah dan terima Tuhan. Di dalam pembicaraan ini, ternyata pembicaraannya dalam, Bapak. Pembicaraannya dahsyat, kemana-mana. Tetapi ujungnya keselamatan. Wanita ini, perempuan Samaria ini harus selamat. Itu tujuan utama Yesus. Makanya dia mau. 5 menjelang 6 suaminya. Suami-suamian lagi. Kalau bahasa saya suami yang gak jelas. 6 gak jelas semuanya. Dalam satu dialognya ini. Ya, ini dialognya seperti ini. Adakah engkau lebih besar daripada Bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan telah minum sendiri dari dalamnya? Kami, ia, wanita itu, serta anak-anaknya dari sumur ini. Oke, perhatikan Bapak Ibu. Jadi gini, bagaimana sumur ini menjadi sumber kehidupan? Pasti ada air dong. Oke, lanjut. Ayat yang berikutnya, 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Terus, 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Oke, tolong kita lihat. Sekarang kita belajar yang pertama. Peace, damai, sejahtera. Oke. Saya tidak mau dan berdoa. Biasanya kalau hari Minggu ini pulang kita damai sejahtera nggak, Pak? Damai sejahtera. Hari Senin masih damai sejahtera. Hari Selasa wah damai sejahtera. Rabu mulai turun nih. Ada aja yang membuat kehilangan damai sejahtera. Betul? Kamis wah tinggal setengah. Jumat tinggal seperempat. Sabtu garangnya luar biasa. Nggak ada sedikit pun. Nggak ada damai-damai. Ini kebanyakan yang selalu kita alami tau. Betul? Kita akan cari tahu gimana kuncinya. Perhatikan. Apa ya? Wanita ini saya yakin juga tidak merasakan damai sejahtera. Suaminya 5. Nggak mungkin. Orang yang hidup di dalam dosa gak akan mungkin merasakan damai sejahtera. Itu bisa saya pastikan. Amin. Bisa kita pastikan. Tetapi lihat kata Yesus, kalau kamu minum air ini haus lagi. Tapi kalau kamu minum air yang kuberikan, Bapak Ibu, minggu seperti ini sebetulnya Bapak Ibu sedang mendapatkan yang saya boleh lambangkan dengan air. Karena kan itu dari Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat toh. Tiap minggu, betul nggak? Tiap minggu dengar firman toh, itu kan air buat kita, melegakan, memberikan damai sejahtera. Betul Bapak Ibu? Amin. Siapa di sini yang pulang dari gereja nggak ada damai sejahtera? Damai sejahtera? Tempat ini, gereja itu mengalirkan air yang tidak akan pernah berhenti buat kita, sehingga kita damai sejahtera. Amin. Itulah yang Yesus berikan buat kita. Tetapi, perhatikan, ya, untuk kita bisa merasakan damai sejahtera itu, perhatikan, bukan cukup sampai dari di gereja. Di rumah baca Alkitab, renungkan, berdoa lagi. Kenapa? Dikatakan gini, air yang akan kuberikan kepadamu akan
akan menjadi apa? Mata air. Paham Bapak Ibu? Paham? Biasanya kita menikmati air, lama-lama kita jadi mata air. Kita membawa damai sejahtera bagi orang lain. Itu maksudnya. Sesusah-susah kita datang ke gereja dengan firman pulang, saya damai sejahtera. Oke? Tapi harusnya, menurut kata Yesus, kita juga bisa memberikan mata air kepada orang lain. Karena kitalah mata air. Amin. Amin. Jadi kalau kita ini pembawa mata air, tahu mata air? Jadi kan kita orang ketemu kita karena kita mata air. Orang itu yang tadinya jadi punya masalah, mungkin lagi keki, lagi jengkel, lagi kesel, ketemu kita, dia tenang, dia bisa damai sejahtera. Kenapa? Kitanya mata air. Paham Bapak Ibu? Amin. Jangan ada orang yang lagi bermasalah datang kita, wih tambah seru. Memang dia begitu orangnya, udah nggak usah temenin, kita gas saja. Bukan tambah dibikin damai, tambah dibikin rame. Saya baca buku bagus, ada satu cerita gitu. Ini seorang ibu. Ibu ini kebetulan berjemaat di satu gereja itu. Entah bagaimana, dia bilang, saya tidak sejahtera di gereja ini. Nah, nggak tenang, percuma nggak ada damai sejahtera di situ. Dia coba tahan berapa kali, dia nggak tenang juga, akhirnya dia pergi. Dia pergi. Pergi di tempat lain, gereja lain juga, pindah gereja. Di situ sama keluarnya. Di sini juga saya nggak ada damai sejahtera. Nggak tenang, saya susah banget. Dia akhirnya pindah lagi ke gereja lain, sama terus begitu. Tahu Bapak Ibu, sampai gereja yang terakhir, gembalanya bilang, Bu, kenapa? Sebetulnya bukan ibu yang tidak bukan kami nih yang tidak ada damai sejahtera. Ibu yang membuat kami ini tidak damai sejahtera. Akhirnya apa? Di dalam gereja itu selalu membuat masalah. Sehingga tadinya udah tenang-tenang, udah damai sejahtera, datang ibu ini jadi goger, jadi rame. Tapi dia ngomongnya di gereja ini nggak ada damai sejahtera, gereja disalahin. Padahal karena dia ada di dalam, buyar di gereja gitu. Setiap dia ke gereja, manapun ada dia pasti buyar. Kenapa? Bukan gerejanya nggak ada damai sejahtera, dia yang buat kehilangan damai sejahtera. Amin Bapak Ibu. Amin. Yang suami istri, biasa kan kalau istri pulang dari luar atau suami pulang dari kerja gitu, lihat wajah, punya damai sejahtera. Beda, bisa dong bedain, betul? Ini situ boleh senyum-senyum. Amin. Lihat, gitu. Jangan, aduh, belum apa-apa. Ini mukanya nggak ada damai sejahtera. Begitu pulang, wah, kamu cumi. Ini nggak ada damai sejahtera. Nah, bagaimana caranya kita bisa menjadi mata air? Tahu gue, bapak-bapak, kalau kita pulang lagi panas-panas, haus-haus begitu, ketemu mata air di rumah, adem nggak bapak? Amin, adem. Amin. Ini ibunya kemana? Amin. Kenapa? Waktu pulang, dia ngeliat mata air yang luar biasa. Bentuknya gimana? Ya kayak sekarang Petrus pulang kantor, ada baby di rumah, babynya sudah wangi, maminya pasti juga wangi loh. Paham Bapak Ibu? Amin? Nggak amin? Amin? Babynya wangi, maminya juga wangi. Tahu bahasanya? Kenapa? Fresh, ada sejahtera. Kenapa? Semua baik-baik. Jangan babynya wangi, maminya beda wanginya. Mari, kita adalah mata air. Lihat, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya. Kita ini harus jadi mata air. Kita harus jadi mata air.
Bisa Bapak Ibu, tahun ini harus tercipta, kita jadi harus menjadi mata air. Amin. Amin. Jadi yang kalau suka gampang marah di rumah segala macam, ingat, kamu mata air. Amin. Itu kalau api dikasih air kan mati dia padam. Jangan satu api ketemu api. Wah, itu pembakaran ini PLTU. Nah, api harus ketemu air karena dia akan adem. Baik Bapak Ibu, amin. Salam kiri kanan. Kita ini mata air kalau kayak gitu. Mata air. Setuju ya? Setuju ya? Bapak Gembala yang harus mulai memperhatikan. Jadi kalau ada yang Alkitab bilang besi menajamkan besi, manusia itu menajamkan sesamanya. Ya, oke? Dikasah gitu kan. Nggak mungkin kita anak-anak Tuhan tidak punya gesekan. Nggak mungkin. Pasti ada gesekan. Betul? Jeleknya gereja Tuhan, begitu ada gesekan, keluar. Gereja yang disalahin. Nggak fair. Mau janji, kalaupun ada gesekan, salah satunya bisa jadi pendamai. Beberapa minggu lalu saya ada pelayanan dengan Pak Gembala. Satu keluarga, suami istri yang cukup umur, jauh di atas saya usianya. Pulang gereja, kami coba membahas tentang masalah keluarga ini. Serius, hampir 25-30 tahun, tidak pernah ada damai sejahtera di rumah tangga ini. 30 tahun, usianya di atas saya jauh. Jauh, udah umur. Udah mau masuk 80 tahun. Tapi suami istri ini nggak pernah bisa yang namanya berdamai. Waktu kami berhadapan, suaminya agak ngotot, kayak seperti berdebat kecil saya dengan dia. Dia ngomong apa, saya counter. Dia ngomong apa, saya jawab dengan firman Tuhan. Maksud saya adalah, mari kita berdamai. You berdua suami istri berdamai. Dia nggak ngotot. Semua dibicarakan di dalam pembicaraan itu. Sampai akhirnya dia sendiri berbicara tentang saya berdoa kepada Tuhan dan Tuhan kasih tahu. Sampai akhirnya dia mau buka semua bobroknya istrinya. Waktu dia mau sampaikan kepada Bapak Gembala, katanya dia, Tuhan bicara di hatinya, jangan disampaikan. Akhirnya nggak jadi, WA pun dihapus semua. Tadinya saya tinggal di send doang, kebuka semua. Akhirnya nggak jadi, dihapus semua. Udah, dia bicara Roh Kudus. Paham ya Bapak Ibu? Roh Kudus kan? Benar. Boleh nggak saya bilang ini? Kalau dari Roh Kudus yang sudah berbicara, berarti tinggal satu langkah lagi. Apa itu? Damai. Saling mengampuni. Betul nggak? Saling memaafkan. Ini nggak mau. Dia nggak mau. Terus terang nggak mau. Malah tambah kencang. Saya orang Batak, main kenceng-kencengan gitu. Baiklah, saya ngotot juga. Tuhan yang mana yang kamu pakai? Saya bilang, Tuhan yang mana kamu pakai? Kalau Tuhan sudah berbicara di hatimu, seharusnya ada lanjutannya. Meskipun Tuhan nggak ngomong, tetapi secara rohani berarti Tuhan minta aku berdamai. Betul nggak? Kan nggak mungkin dong. Sudah Tuhan bicara sama kita, terus kita masih musuh. Saya gak ngotot sama dia, juga ngotot. Dia juga ngotot, saya ngotot juga. Tuhan yang mana? Kasih tahu saya. You pakai Tuhan yang mana? Udah umur, saking gak bisa diajak ngobrol dengan damai-damai. Belum selesai pembicaraan dia keluar. Kita ditinggalin. Tinggal, oke, gak masalah. 2 minggu kemudian saya berkhotbah. Habis khotbah, Bapak ini pas datang, memang beribadah juga. Yang awal dia nggak datang, minggu depannya jadwalnya orang lain khotbah, Bapak ini datang. Secara khusus menghampiri saya. Dan saya lebih dulu menghampiri dia. Kami pelukan. Saya minta maaf ya, Tom, kalau saya ada kata-kata sama. Saya juga saya minta maaf segala macam. Oke, kita pelukan. Damai, clear, lepas. Dan saya bilang, ini cirinya Om, kita akan jadi dewasa. Ini cirinya.
Istrinya sampai, Pak Yohanes puji Tuhan, di rumah banyak perubahan dia. Kadang-kadang sesuatu sampai harus ngotot dulu sampai puncak, tapi disitulah yang Tuhan mau. Amin. Supaya apa? Ada damai di balik itu semua. Selesai. Saya dulu kan, saya juga nggak menyimpan apa-apa. Waktu itu. Selesai. Bahkan sampai pulang kita ngobrol, gimana gini-gini. Tadinya ngotot, sama-sama ngotot. Karena masalah. Jadilah pembawa damai. Amin. 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 Sebab engkau mata air. Mulai sekarang. Jadi kalau ada dua orang yang kamu kenal lagi ada bermasalah, jangan dikompor-komporin. Amin. Amin. Amin itu cuma satunya. Amin. Amin. Saya orang Batak. Sini banyak juga yang orang suku Batak. Batak itu, kalau kekeluargaan paling top, top. Tapi kalau udah berantem paling top juga udah. Ngomporinya paling top sudah. Saya lagi belajar, jangan. Jadilah pendamai. Kita mata air. Amin. Saya tanya, sekian lama firman yang kita sudah dengar di tahun 2020, 21, 22, 23, sampai hari ini kita udah dengar firman Tuhan. Saya tanya, boleh nggak di mata Tuhan kita ini seperti mata air sekarang? Boleh dong? Boleh. Betul ya? Atau mau nggak hanya yang terus nerima air? Haus ya? Ini minum. Haus ya? Minum. Ya haus minum. Atau dari Tuhan bilang enggak? Kayaknya kamu sudah jadi mata air harusnya sekarang. Seperti firman ini. Amin, Bapak Ibu. Amin. Jadi harus. Jangan sampai kita nggak jadi mata air. Itu yang namanya peace, damai sejahtera. Dari tema Natal Gereja Pusat. Paham ya? Jadi kita udah belajar satu, peace. Peace itu yaitu damai sejahtera. Kita adalah mata air. Saya nggak mau tahu kalau saya akan maksa pulang dari tempat ini, taruh saya di mata air. Jadi orang yang ketemu saya harus punya damai sejahtera. Pernah nggak Bapak Ibu? Ini dari rumah, kayaknya panas apa segala macam. Tiba-tiba Bugem bilang, kami mengundang WBI kaum ibu datang. Oke, begitu datang harusnya tenang dong. Saya punya damai sejahtera karena saya ibadah. Amin. Buka telepon, Bu, saya minta maaf nggak bisa datang sama Bu. Lagi ruwet. Kalau saya jadi ibu malah selamat ruwet. Selamat. Karena ruwet itu bukan dipikirin, datang ke tempat Tuhan, datang ke sumur itu, karena ada air di situ. Amin. Amin. Ada air di situ. Yang kedua, kita lihat, coba buka sekarang. Masih di pasal yang sama, sekarang ayat 15 sampai 19. Peace ya, sekarang quiet, tenang. Di dalam tinggal tenang. Apa yang dimaksud tenang dari perempuan ini sekarang? Oke? Jadi yang pertama, Tuhan sudah ngomong sama perempuan ini, kamu akan jadi mata air. Nanti kita buktikan, benar nggak dia jadi mata air? Nih, nanti kita buktikan. Sekarang ayat 15-19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Oke? Ayat 16, lucu nih. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Lihat. Ini dialog nggak nyambung ini. Ini kalau saya baca nggak nyambung. Dia bilang, Guru Tuhan, mana? Kasih saya air itu sekarang. Tapi kata Yesus, enggak. Panggil suamimu. Kan nggak nyambung pembicaraan. Harusnya ya ini airnya. Ini enggak, panggil suamimu. Oke? Berarti ya, Yesus punya maksud tersendiri kepada perempuan ini. Saya kasih tahu. Karena Yesus tahu persis dosa yang paling besar di wanita ini adalah tidak punya suami yang sah. Hidupnya
hidupnya di dalam perzinahan, berzinah terus, Senin sampai Sabtu, minggunya doang ke gereja, Senin zina lagi. Tiap hari 6 ini. Kok kita lihat? Ayat 17, coba kita lihat ayat 17. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Terus, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukan suamimu. Dalam hal ini kau berkata benar. Jadi sudah ada jelas 5. Mungkin dicerain semua atau tetap bergaul. Menjelang jadi 6. Itu saya bilang, Senin beda, Selasa beda, Rabu beda, Sabtu beda, Minggu tobat ke gereja dia. Bayangan saya begitu. Nanti Senin berzina lagi, Selasa berzina lagi. Kasihan dan banyak anak Tuhan yang hidupnya kayak gini. Saya tanya, bisa tenang gak hidupnya? Bisa tenang? Gak bisa. Boro-boro nangis senjata. Gak akan bisa. Tapi hebatnya Yesus kita, dia langsung bilang, permasalahan utamamu itu cuma satu, kamu hidup dalam perzinahan. Itu yang membuat kamu gak tenang. Tetapi hebatnya lagi, wanita ini jujur terbuka di hadapan Tuhan. Maka bilang, tepat katamu, engkau berkata benar. Karena Yesus tahu dalam hatinya, sudah ada keterbukaan di hadapan Tuhan Yesus. Dan saya yakin, nanti kita akan buktikan, setelah perkataan ini, dia menjadi tenang. Dia tenang. Amin. Apa pelajarannya? Perhatikan saya. Kalau ada dosa, jangan ditutupi. Mengaku sama Tuhan. Caranya, engkau berdoa pribadi, kunci Pak, ngomong, whatever, apapun, masih nggak kuat, telepon Bapak Gembala, saya mau konseling pribadi. Saya sudah berdua bertiga, jujur. Saya kalau berdoa, yang saya utamakan kejujuran, terbuka. Apalagi masa-masa lalu, jujur, jangan dibungkus. Saya kadang-kadang kasihan, ada orang bisa ketawa ke TV kayaknya enak banget hidupnya, nggak taunya penuh dengan dosa di belakang kita. Banyak ada, betul ada yang model kayak gitu. Makanya orang bilang paling enak itu sebenarnya hidup apa adanya. Nah itu sama, itu keterbukaan, itu jujur. Apa adanya aja, udah itu. Wanita ini ketika didobrak dosanya sama Tuhan Yesus, langsung terbuka. Saya senang gayanya Yesus, saya senang. Anak muda, saya satu kali disuruh konseling, anak muda mau menikah. Mungkin Pak Erdogan bisa jadi pelajaran kecil ya. Jadi akan cerita, ngobrol, kapan kenalan, udah lama berapa lama, di mana, oh kerja bareng ya, ketemu ya, oke. Boleh saya tanya, jujur ya, jujur ya, jawabin ya, jujur ya. Pacaran udah berapa lama, sekian tahun ya, udah tidur bareng ya, langsung gitu. Karena kan konseling pernikahan itu kan intinya itu. Saya buka gereja Protestan, begitu konseling dia ngaku dia sudah berhubungan badan, itu pendetanya waktu memberkati pastilah tangannya nggak menyentuh kepalanya. Saya bisa pastikan itu aturan mainnya gereja Protestan, nggak akan harap cukup di kepala ini, tidak benar. Ini saya bukan rahasia. Jadi kalau kita datang undangan kok nggak nempel, udah tahu saya, berarti udah. Itu sama dengan peneguhan, bukan pemberkatan nikah kudus. Dari sebuah pengakuan. Amin. Amin. Jadi yang masih gadis, perhatikan baik-baik. Jangan sampai konselingnya ketemu pendeta Yohanes atau Pak Yohan. Karena udah tahu dia sekarang. Pasti ditanya langsung to the point.
Gagap-gagap menjawab. Jujur ya. Tadi tuh jangan. Dia panik pokoknya. Jujur. Saya sih tenang aja namanya nanya. Saya buat Tuhan, mewakili Tuhan bertanya, kejujuranmu bukan buat saya, buat siapa? Tuhan. Kalau saya bilang supaya rumah tanggamu tenang nanti kamu jalani. Amin. Amin. Kenapa? Itu paling indah, paling enak. Saya waktu kecil, begitu bohong, papi saya nggak tahu. Hati saya deg-degan. Betul? Tapi begitu jujur, ya papi, saya begini, yaudah, nggak apa-apa. Ih, tenang, ser kayak ada airnya, adem, nggak gelisah. Pernah ngalamin gitu? Pernah? Sama dengan Tuhan harus. Coba tutupin, coba aja tutupin. Nggak enak, tidak enak, gelisah gitu. Nggak akan tenang, nggak akan. Tapi begitu kita berani ngomong, ini Tuhan. Sah. Makanya di pengadilan itu yang dituntut apa? Kejujuran. Ada penuntut umum, ada jaksa, ada pengacara, ada hakim. Betul. Tujuannya apa? Si terdakwa cuma satu. Begitu dia jujur terbuka apa yang dia buat, secara undang-undang diringankan hukumannya. Tuh, dunia aja masih menganut itu. Kejujuran itu meringankan hukuman. Tuh. Makanya kemarin kasus Baradae, dia begitu terbuka, bebaskan hari ini. Nggak lama-lama hukumannya. Ini kita ngomong sedikit peristiwa kemarin. Betul? Karena dia jujur. Terbuka di hadapan Tuhan. Saya punya putri, saya ajarin, nah, ngomong aja, ngomong. Dia berani. Nggak gampang berani terbuka. Amin. Amin. Saya dengar Ibu Gembala cukup tegas ke putri-putrinya. Satu kali saya dapat cerita temennya mau ngajak main, nginep di rumahnya, langsung jangan pulang sekalian, tuh ngerinya. Selesai urusan kan gitu kan. Padahal sudah jujur, aku mau main tapi nginep, jangan pulang. Terakhir nginep nggak jadi, balik pasti. Tapi kejujuran itu dihargai. Amin. 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 Ada banyak sedikit ya kekurangan kita anak Tuhan. Saya berharap di sini nggak ada. Yang paling jujur adalah ketika kita kekurangan, Pak Gembala, saya nggak punya uang untuk beli nasi. Jujur kalau ke dia. Yang lain jujur dalam segala hal. Amin. Amin. Jujurlah dalam segala hal. Suami istri jujur. Terbukalah. Karena Tuhan mau yang seperti itu. Saya bekerja, saya berbisnis, ada beberapa usaha yang saya kerjakan. Saya ditegur Tuhan, selama ini saya tertutup dengan istri saya. Sekarang saya terbuka sama dia. Saya mau ngerjain itu. Saya buka semua saya terbuka. Kenapa? Bantu doa. Amin. Yang terakhir, kita lihat ayat ke-20 ke-23. 23. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Jadi orang Samaria itu tidak pernah percaya Allahnya orang Yahudi. Nggak pernah. Karena apa? Secara Alkitab mereka tuh cuma percaya dari Abraham, Ishak, Yakub sampai Musa. Berarti kalau Alkitab mereka cuma Kejadian, Keluaran, Bilangan, cuma percaya dari Abraham. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Itu menandakan bahwa orang Yahudi. Allahnya adalah Yahweh. Betul? Orang Samaria enggak. Oke. Yesus lagi rubah konsepnya. Coba lihat ayat 21, apa jawab Yesus? Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan,
saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Perhatikan saya Bapak Ibu. Orang biasa berzina, oke, diajak ngomong tentang penyembahan, nyambung nggak? Paham Bapak Ibu? Ini waktu saya baca ini Yesus betul-betul dahsyat. Ini orang boro-boro suruh berdoa aja mungkin nggak tahu. Lihat deh, kata Yesus kepadanya, percayalah hai perempuan, saatnya akan tiba, kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, saatnya akan tiba. Ya, yang ketiga kita akan masuk apa? Grow, pertumbuhan rohani. Lihat, di mana growth-nya? Lihat, ini perempuan ini. Saatnya kata Yesus akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini tetapi di Yerusalem. Bukan juga di Yerusalem. Ayat 20 berikutnya, ayat 22. Ayat 22-nya, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Stop dulu. Bapak Ibu, untuk bisa menjadi dewasa, kenallah Bapamu. Amin. 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 Fania udah kenal Bapamu? Bukan amin. Ya beda. Memang ini Bapamu yang di bumi. Di atas. Saya ngomong seperti ini apa? Jujur, peristiwa yang baru dialami tentang putrinya itu sebetulnya membawa dia untuk siapa bapaknya. Paham? Mau saya tanya, kenalkah kamu bapakmu? Simple present tense jawaban. Polos. Oke? Amin, Bapak Ibu. Pertanyaan, kenalilah Bapa. Kenal nggak? Kalau kita nggak pernah doa, percuma kita bilang kenal. Kenal itu berarti punya pengalaman dengan Bapa. Bapamu siapa? Tuhan Yesus. Yang saya maksud papamu ini sekarang. Nah, tadi benar Pak Yesus. Kalaupun papamu di luar pagar, panggil Fania, kenal nggak itu suara papa? Why? Karena sering berdialog. Kita nggak akan kenal papa kita di surga kalau nggak pernah berdialog. Even nih banyak orang di pasar terpisah, ya, ini Fania sampai terpisah. Pak Johan mana, dari mana? Gampang. Papanya, Fania, langsung tahu papaku di sana. Even banyak suara laki-laki di situ. Amin. Mungkin yang kedua sekarang suaranya Petris. Itu pun dia harus kenali dengan baik. Jangan sampai Petris yang lain yang datangi kan gitu. Why? Karena dialog. Pertanyaan saya, kenalilah. Kan kata Yesus, kamu menyembah kepada Bapa yang kamu nggak kenal. Tapi kami menyembah Bapa yang kenal. Pertanyaan saya, kita ini udah kenal belum dengan Bapa kita? Bukan kata Pak Yohan, Bapa kita baik. Iya memang kata kita. Tahun ini, karena pertanyaan ini akan saya tanya lagi. Kalau kita masih umur panjang akhir tahun besok, sudah kenal belum Bapamu? Jawabannya bukan, udah Pak, nggak itu yang saya butuhkan. Apa yang Tuhan buat sampai kau bisa bilang, aku sudah kenal Bapakku. Pak maksudnya, catat PR ini. Akhir tahun saya tanya nanti. Inang, kakinya bengkak, dia sudah kenal Bapaknya. Dengan modal, aku harus ke gereja, aku mau cari Tuhan. Akhirnya Bapaknya mengenali dirinya. Udah kenal apa? Amin. Harus. Jadi bukan pertanyaan yang sudah kenalkah kita Bapamu? Udah, bukan itu yang saya butuhkan. Apa yang Tuhan atau Bapamu buat, itu yang perlu kau jawab. Amin. Artinya kalau kasusnya Fania, iya, aku kenal Bapak. Kenapa?
Anakku yang tadinya begini sekarang sembuh. Aku percaya itu dari Bapak. Itu namanya kenal Bapak. Beri kemuliaan Bapak. Itu namanya kenal. Punya pengalaman dengan Tuhan. Amin. Amin. Tahun ini harus punya pengalaman dengan Tuhan supaya kita bertumbuh, supaya kita grow. Amin. Supaya kita tumbuh. Karena kita akan tahu Bapak kita itu sayang, bukan kata orang, tapi kita memang mengalami sendiri. Lanjut, oke? Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Lucu ya? Tetapi saatnya akan datang, berarti belum datang. Oke? Tiba-tiba dan sudah tiba sekarang. Keren ini ayat. Tuhan bilang akan, berarti belum. Belum lagi selesai dan sudah tiba, berarti sudah datang. Berbicara dia sudah datang dan dia ingin menyatakan sesuatu. Begini Bapak Ibu. Ini waktunya untuk kita bertumbuh berdasarkan ayat ini. Oke, kita mungkin bilang belum, sekarang udah datang. Roh Kudus itu sudah datang belum? Sudah. Jadi jangan sampai kita nggak bertumbuh. Kenapa? Ya, saya akan buktikan. Wanita ini, dia mendapatkan damai sejahtera, dia mendapatkan ketenangan, amin. Dia juga grow. Mana buktinya? Coba buka, baca di ayatnya yang ke-39. Lihat ayat 39, ini buktinya sebagai penutup. Ayat 39. Perhatikan. Ini perempuan bertumbuhnya dahsyat. Dari peace, quiet, growth. Ya. Dan banyak orang Samaria dari kota itu menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Bapak Ibu, saya tanya sebagai penutup, mungkin nggak? Nih, dia bekas pelacur, suaminya 6, terus ngomong gini, Pak Yohan, bertobat Pak, karena kajian kami datang. Mau didengerin nggak omongan saya? Enggak. Lu siapa? Ngomongin Tuhan lu aja nggak bener. Umumnya begitu kan? Betul? Tapi lihat ayat ini. Lihat ayat ini. Perempuan ini memenangkan satu kota. Amin. Amin. Gak pakai lama. Waktu dia rasakan damai sejahtera, dia jadi mata air. Dia tenang, jadi tenang. Waktu dia grow, memenangkan banyak jiwa. Itu kedewasaan yang dahsyat. Nggak pakai pelan. Akan datang dan saatnya sudah tiba. Ini buktinya. Penuh. Ini ibarat gereja penuh gara-gara perempuan itu aja. Saya kaget baca ini, nggak salah nih. Banyak orang Samaria menjadi percaya karena perempuan itu. Namanya nggak disebutin. Karena perempuan yang punya suami 5 itu, dia banyak memenangkan jiwa. Bertumbuhnya dahsyat. Dia lupakan rasa malu dia yang bekas begituan. Dia nggak peduli masa lalu, dia nggak mau tahu. Pokoknya saya percaya, saya harus dewasa dan memenangkan jiwa-jiwa itu. Amin. Perhatikan, di mana posisimu sekarang? Tolong renungkan setelah kita pulang dari sini. Kalau kita masih terus ada di zona yang namanya damai sejahtera, harusnya sudah sekarang pindah ke ketenangan. Betul? Jujur terbuka. Kalau belum, jujur supaya kita bisa bertumbuh, ada growth di tempat ini. Kalau nggak, kita akan jadi gereja yang biasa-biasa aja. Amin. Ya. Coba bangku yang kosong, lihat, Bapak Ibu lihat bangku. Oke, boleh nggak saya bilang, sebetulnya sengaja Tuhan buat dia rindu untuk Bapak Ibu dewasa, baru ada isinya di situ nanti. Boleh nggak saya bilang? Cepatlah dewasa. Amin. Jadilah dewasa. Amin. Supaya bangku itu penuh. Amin. Bangku itu penuh. Tembok ini kita jebol. Amin. Amin. Udah waktunya.
Jadi setiap ada bangku kosong, kita punya peran. Taruh di hatimu, Tuhan cepat saya dari dewasa seperti wanita Samaria, supaya saya bisa bawa jiwa-jiwa bangku-bangku yang kosong. Amin. Amin. Ayo dong, sama Bapak Gembala, bahu-bahu. Wah, itu yang Tuhan mau. Saya jujur aja, khotbah yang saya sampaikan di sini pasti saya sampaikan di AOB. Jadi saya nggak mengurangi dan mengambil, sama saya bikin kadar. Oke, sama saya bikin kadar. Bukan, karena gereja kecil, enggak, sama saya buat. Bahkan saya improve lebih bagus lagi supaya kita semua diberkati sama. Amin. Amin. Jadi jangan pernah bilang, saya kok susah bertumbuh. Belajarlah dari perempuan yang mantannya, saya sebut sedikit nakal ini. Dia bisa memenangkan banyak jiwa-jiwa. Satu kota. Dia lewati damai sejahtera, dia peroleh ketenangan, dia bertumbuh dengan dahsyat. Amin. Jadi WDI, ayo panggil semua perempuan kumpul di sini. Amin. Ya, ibu-ibu bilang belajarlah dari ayat ini. Ini senggangannya kan sudah gabung di WBI juga kita khotbah hari ini. Pokoknya pegang ayat ini, belajar. Amin. Bulan depan kita belajar dari Esther. Bulan depan kita belajar Esther. Ya, indahnya dalam pengasuhan ilahi. Bulan depan kita akan belajar. Persiapkan hati. Saya undang pemain musik sambil belajar. Puji Tuhan. Anton masih kecil. Oh bukan? Oh ini. Puji Tuhan. Oke, tadi nyanyi apa yang terakhir ya? Pas kita nyanyi itu. Ada. Yes. Sekarang kita nyanyikannya dengan penuh makna, amin. Dengan hati yang tulus. Kenapa? Kita udah dengar firman Tuhan. Amin. Kita sudah dengar Bapak kita. Dan kita percaya Bapak juga pasti akan membuktikan kasih sayang. Hari ini kita harus nikmati dengan maksimal. Lepaskan. Kalau ada masih yang ditutup-tutupi, jujur aja. Dalam hati ngomong, Tuhan aku minta ampun karena begini. Di sini bro. Terbukalah, jujur di tempat ini. Jangan lagi ditutupi. Supaya kau pulang punya damai sejahtera yang luar biasa. Amin. Oke, kita nyanyikan.
bicara. Sekarang aku sampaikan, aku tidak mau lagi menyimpan-nyimpan itu. Aku tidak mau menyimpan, aku mau mengutarakannya sekarang. Sampaikan, sampaikan. Dia baik, dia hadir di tempat ini. Seperti katakan, seperti Bapa saya anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Amin. Kau berikan biji matamu, kau berikan seperti Bapa dan kita berdua. Tuhan
menunjukkan kasih sayangnya bagimu. Dia Bapa, bukan orang lain. Dia Bapa. Dia tidak mau kau terluka. Dia tidak mau kau menjadi sedih. Dia Bapa. Amin. Kenalilah sekarang. Kenalilah sekarang. Bukan kata orang, tapi kau tahu dan kau kenal dengan baik. Bapa, hamba boleh sampaikan semua di Tuhan, bukan karena kuat dan gagah. Umatmu di tempat ini Tuhan, benar-benar mau mengenal Engkau. Mari Tuhan, pulang dari tempat ini. Teruslah berkati bagi setiap kaum ibu di tempat ini, kaum bapak di tempat ini, anak-anak di tempat ini, kami semua. Gereja ini akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa baik, sebab terjadi pertumbuhan rohani yang luar biasa. Terjadi pertumbuhan ilahi yang Tuhan taruh bagi setiap dari kami. Bukan anak-anak lagi, kami orang-orang yang selalu punya damai sejahtera karena kami mata air Tuhan. Kami mata air, dan kami akan selalu terbuka di hadapan, dan kami bertumbuh Bapa. Terima kasih memberkati gereja ini Bapa, di mana kami boleh lewati tahun 2023 dan sekarang Tuhan, kami akan terus bergerak maju bersama Bapak Yohan sebagai gembala yang kau pilih. Kami bergerak maju Tuhan. Kami bergerak maju bersama jemaat yang ada. Teruskan maju Tuhan, teruskan maju Bapak. Hamba mengangkat tangan memberkati setiap kami semuanya, meteraikan firman ini Bapak. Pemain musik, white house song leader semua Tuhan, penuh dengan urapan Tuhan, penuh dengan hadirat Tuhan, sehingga jiwa-jiwa yang ada di tempat ini mereka menemukan Tuhan, mereka menemukan sumur yang airnya berbuah-buah Tuhan, dan mereka pulang tidak akan haus lagi, sebab kami mata air itu Tuhan. Kami mata air itu Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan buat nama Tuhan di dalam nama Yesus. Mari kita yang sudah diberkati berkata bersama. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, semua diberkati atas firman-Nya. Amin. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya undang untuk orang yang bertugas. Sebelum memberi persembahan, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa yang baik, segala puji syukur kami panggilkan ke dalam hadirat Tuhan Yesus. Tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Biarlah kami memberi dengan seturut dengan biarlah kami memberikan persembahan ini Tuhan Yesus turut dengan kehendak-Mu dan kerelaan hati kami Bapa. Engkau pakai Tuhan persembahan ini, biarlah berguna Tuhan Yesus bagi gereja-Mu di tempat ini Bapa. Kami siap Tuhan untuk memberikan persembahan dengan hati kami yang sungguh-sungguh. Dan nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau nyanyikan satu lagu sambil memberi dalam Amin.
Gereja Betani Jemaat Immanuel mengucapkan terima kasih kepada hambanya atas pelayanan yang telah diberikan, yang telah menjadi saluran berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati pelayanan, keluarga, aktivitas, dan kesehatannya. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman seperti biasa. Ibadah fellowship akan diadakan secara online pada hari Senin dan Rabu jam 19.30 melalui link WA Zoom. Kemudian ada ibadah doa fajar yang diadakan setiap hari Sabtu jam 5 pagi sampai selesai di tempat ini. Ada ibadah WBI setiap hari Sabtu jam 12 siang di tempat ini. Kemudian kita akan kembali bertemu di ibadah raya pada hari Minggu jam 10 pagi dan dilanjutkan dengan ibadah youth jam 12.30 atau setengah satu siang di tempat ini. Kemudian pengumuman selanjutnya akan diadakan penyerahan anak tanggal 18 Februari. Jadi Bapak Ibu yang anaknya belum dilakukan penyerahan anak boleh mendaftarkan kepada Bapak Gembala untuk proses administrasinya. Itu saja pengumuman gereja pada siang hari ini. Kita akan menutup ibadah kita nyanyikan satu lagu. Ajaib kau Tuhan. Bapak Ibu saya untuk masih berdiri. Ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ya Bapa. Terlebih firman-Mu yang telah Kau taburkan kepada kami ya Tuhan. Biarlah Kau materaikan ya Tuhan firman ini ya Tuhan, sehingga melalui firman ini Engkau kuatkan kami ya Tuhan. Engkau yang menyertai kami ya Tuhan dan menjadikan firman ini menjadi rema di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas hamba-Mu yang telah Kau utus pada siang hari ini, yang menyalurkan berkat melalui firman-Mu ini ya Tuhan. Engkau berkati Bapak Pendeta Yohanes Penjahitan ya Tuhan. Kau terus ya Tuhan sertai beliau di dalam setiap pelayanannya, aktivitasnya, di dalam keluarganya, istri anak yang Kau berkati dengan luar biasa ya Bapak, sehingga mereka akan menjadi kemuliaan nama Engkau ya Allah. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para pemimpin rohani kami ya Tuhan, Bapak Freddy Riva, Bapak Aswin, sampai ya Tuhan Bapak Korda kami, Bapak Insinyur Andreas Kurniawan ya Tuhan, Kau sertai, Engkau berikan kekuatan ya Tuhan. Biarlah Engkau terus ya Tuhan menopang mereka ya Tuhan, untuk memajukan ya Tuhan, memuliakan nama Engkau ya Allahku. Terima kasih ya Bapa dalam surga, memberkati ya Tuhan bangsa kami ya Tuhan, bangsa Indonesia, pemerintahan kami ya Tuhan, Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, aparat pemerintahan daerah maupun pusat ya Tuhan, Kau berkati ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, Kau berkati bulan yang akan datang, bangsa Indonesia akan menghadapi pesta demokrasi untuk memilih para pemimpin di masa yang akan datang ya Tuhan. Kami hanya menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu, karena kami percaya ya Tuhan, Kau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk makanan jasmani kami ya Tuhan. Biarlah melalui makanan ini ya Tuhan, Engkau memberikan kami kesehatan yang berasal daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami hendak berpisah satu sama yang lain ya Bapa. Kami percaya pada siang hari ini Engkaulah yang memberkati kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima berkat-Mu. Mari saudara-saudara, kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat, cinta kasih, karunia dari Allah Bapa kita melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus, yang akan memberkati kita, yang memulihkan kita sampai selama-lamanya, untuk sampai datang Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan dengan iman kita, amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Yohanes.